Bab 154 Sisa-sisa surga alam. Makam kristal itu transparan. Chu Feng berjalan ke atas panggung dan dia bisa melihat dengan jelas bahwa ada seorang pria tua yang berbaring di dalam makam. Pria tua itu memiliki rambut seperti salju, wajah seperti kertas, dan tubuh kering yang setipis tongkat. Namun, terlepas dari semua itu, dia masih memberikan perasaan menindas karena ketika orang itu masih hidup, dia adalah seorang kultivator dari alam surga. Seorang kultivator dari alam surga? Hahaha, ini bagus. Bantu aku dengan cepat menyerap energi sumber orang ini. Selama itu diserap, aku bisa memasuki dunia mendalam. Petik 2. Saat dibutuhkan, aku bisa mentransfer kekuatanku padamu. Dengan metode kamu sekarang, kamu pasti bisa membunuh Gong Luyun itu. Bahkan keluarga Sangguan di Vermilion Bird City mungkin tidak bisa menahanmu. Petik 2. Suara Egi yang bagus terdengar dan pada saat itu, dia sangat bersemangat sehingga dia tanpa henti melompat secara acak di dunia spiritual. Dia seperti anak kecil ketika dia bahagia, karena energi sumber dari ahli alam surga terlalu menarik baginya. Alam surga, itu adalah sisa-sisa ahli ranah surga. Apakah ini leluhur Villa Harimau Putih, orang yang memahami metode serangan terkuat, Murong Xiaoyao? Petik 2. Dibandingkan dengan Egi yang hanya ingin menyerap energi sumbernya, Chu Feng memiliki rasa hormat yang dalam sambil melihat pria tua itu. Itu karena penampilannya terlalu mirip dengan Murong Xiaoyao dari legenda. Siapa yang peduli siapa dia? Buka peti kristal dengan cepat. Atau yang lain, ketika spiritualis dunia itu kembali, kamu dan aku akan mati. Egi dengan tidak sabar mengingatkan. Spiritualis dunia? Orang yang datang sebelumnya adalah spiritualis dunia? Chu Feng cukup terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir Egi, yang bahkan tidak melihat penampilan orang itu, bisa tahu siapa identitasnya. Namun, setelah beberapa pemikiran, itu bisa dimengerti. Kemungkinan besar, hanya spiritualis dunia yang dapat menguraikan apa yang disebut lifeline untuk memasuki area ini. Bahkan jika dunia spiritual dunia yang mendalam itu tidak sama dengan Zhuge Liuyun, dia tentu masih karakter yang cukup mengesankan. Berpikir sampai saat itu, Chu Feng tidak ragu lagi. Setelah membuka tutup peti kristal, dia pertama kali membungkuk kepada orang kuat yang berada di alam surga sebelum mulai menyerap energi sumbernya. Harus dikatakan bahwa energi sumber sangat kuat. Itu tidak sebanding dengan orang-orang di dunia mendalam, dan saat ia menyerapnya, Chu Feng sedikit tegang. Namun, untuk sepenuhnya menyerap energi sumber sebelum spiritualis dunia kembali, Chu Feng hanya bisa membantu Egi menyerapnya secepat yang dia bisa. Hahaha, ini hebat, rasa ini terlalu indah dan kultivasi aku akhirnya akan meningkat lagi. Petik 2. Setelah sekitar 1 jam menyerap, Chu Feng akhirnya benar-benar mengambil energi sumber dari sisa-sisa. Egi sangat senang karena bagaimanapun juga, orang yang mendapatkan yang terbaik darinya tidak lain adalah dia. Dia sudah memasuki level 1 dari ranah mendalam. Tepat pada saat itu, Chu Feng terkejut ketika dia mengetahui bahwa sisa-sisa lengkap sebelum mulai berubah. Tubuh di bawah pakaian putih dengan cepat menyusut. Darah dan daging dengan cepat menghilang dan menjadi tumpukan tulang kering. Mengapa ini terjadi? Chu Feng tertegun tak tertandingi. Dia jelas ingat bahwa menyerap energi sumber tidak akan mempengaruhi sisa-sisa, namun mengapa sisa sempurna menjadi tulang yang menakutkan setelah ia menyerap energi sumber? Idiot! Apa yang mengejutkan tentang ini?
Alasan mengapa jenazahnya tetap lengkap adalah karena efek khusus peti mati kristal ini. Kamu membuka peti mati kristal, jadi secara alami, jenazahnya akan terpengaruh, Egy menjelaskan. Aku melihat, apakah ini pintu masuk ke makam kaisar? Petik 2. Di mana spiritualis dunia itu? Di mana dia pergi? Chu Feng dengan hati-hati menilai sekelilingnya dan dia menemukan bahwa ada kesamaan dengan Lifeline. Ada banyak terowongan menuju kemana-mana, tetapi tidak ada yang tahu kemana perginya. Tunggu, ini sepertinya lebih seperti formasi pemeteraian. Formasi pemeteraian yang sangat kuat. Petik 2. Jika aku tidak salah, orang ini adalah Murong Xiaoyao. Dia pasti mendapatkan sesuatu dari makam kaisar, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak ingin orang membuka kembali makam kaisar, jadi dia menyegelnya di sini. Petik 2. Namun, karena kita mendengar hal-hal setelah Lifeline diuraikan, formasi pemeteraian ini pasti terpengaruh. Melihat simbol-simbol di sekitarnya, mereka seharusnya diciptakan oleh World Spiritis itu untuk menstabilkan formasi pemeteraian ini. Petik 2. Adapun yang disebut Lifeline, itu seharusnya hanya dusta oleh Murong Xiaoyao. Ketika semuanya dimulai, dia sudah berencana untuk mengubur dirinya di sini. Jadi, ketika White Tiger Villa didirikan, tempat ini sudah dibuat juga. Petik 2. Mungkin, untuk mencegah siapapun mengganggu kedamaiannya setelah dia meninggal, atau mungkin benar-benar ada sesuatu di bawah formasi pemeteraian ini. Dia tidak ingin siapapun memasuki tempat ini lagi. Tetapi tidak peduli apa alasannya, dia hidup tahun itu dan dia bukan kesadaran. Petik 2. Dia sengaja berpura-pura menghilang di tahun itu. Lalu ketika orang-orang datang dan menyusup, dia tanpa ampun membunuh mereka untuk menghalangi orang lain dari masa depan. Egy menganalisis. Namun meski begitu, bagaimana dia tiba-tiba menjadi seorang lelaki tua-tua dari seorang lelaki muda yang berkembang? Jika legenda itu benar, itu berarti dia hidup selama 300 tahun. Itu sudah melampaui batas kehidupan manusia, kan? Chu Feng sangat bingung. Dia pasti mengalami sesuatu agar perubahan itu terjadi. Makam kaisar tidak sesederhana yang kamu kira. Tidak hanya ada roh jahat di dalam mereka, ada banyak hal kuat lain yang menjaganya. Petik 2. Jika dia bisa berubah menjadi seorang lelaki tua yang sudah lanjut usia dari seorang lelaki muda yang berkembang, itu berarti dia juga bisa hidup beberapa ratus tahun. Pada kenyataannya, ketika kultivasi kamu mencapai tingkat tertentu, bukan tidak mungkin untuk hidup hingga 1000 tahun. Petik 2. Namun, saat ini, yang perlu kamu lakukan adalah tidak memikirkan mengapa dia berubah menjadi itu, tetapi apakah ada harta yang ditinggalkan oleh Murong Xiaoyao. Kamu perlu melakukan dua hal. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menghilangkan spiritualis dunia itu. Hanya dengan begitu kamu dapat memonopoli harta di sini dan melanjutkan warisan Murong Xiaoyao. Petik 2. Kedua, kamu harus mencari jalan keluar ke tempat ini. Jika kamu bahkan tidak tahu cara keluar, semuanya akan sia-sia. Egy mengingatkan dengan serius. Baru saat itulah Chu Feng memperhatikan bahwa tidak ada jalan keluar. Dia memasuki lubang hitam dan langsung datang ke tempat ini, tetapi lubang hitam ditutup di belakangnya. Bab 155 Rahasia Zona Mati. Tiba-tiba, cahaya berwarna abu-abu dipancarkan dari bagian yang dalam di dalam terowongan tertentu. Cahaya berwarna abu-abu itu sangat aneh, dan itu adalah jenis kekuatan formasi roh. Sialan.
Orang ini adalah spiritualis dunia jubah abu-abu. Setelah melihat cahaya aneh itu, Egi menegang. Spiritualis dunia jubah kelabu, Chu Feng cukup bingung, tetapi dari sikap gugup Egi, dia bisa merasakan bahwa spiritualis dunia itu tidak sederhana. Chu Feng, kamu tidak bisa ceroboh kali ini. Spiritualis dunia ini sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari tetua Zur sekolah Azure Dragon kamu, Egi berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Bahkan lebih kuat dari tetua Zuge? Chu Feng terkejut. Betul. Spiritis dunia memiliki peringkat juga dan mereka diberi peringkat oleh kekuatan formasi roh mereka. Mereka adalah jubah putih, jubah abu-abu, jubah biru, jubah ungu, dan jubah emas. Petik 2. Jelas, Zuge Liuyun sekolah Azure Dragon Mu adalah spiritualis dunia jubah putih. Mengesampingkan jubah putih roh dunia yang dia kenakan, kekuatan formasi roh yang dia pegang berada dalam ruang lingkup jubah putih. Jika benar-benar diminta, kamu juga bisa dianggap sebagai spiritualis dunia jubah putih. Petik 2. Cahaya yang mempesona tadi jelas adalah kekuatan formasi roh orang itu. Jika dia hanya meletakkan formasi roh, seharusnya tidak ada cahaya seperti itu. Ini berarti bahwa dia menggunakan kekuatan formasi roh untuk mencoba dan membuka sesuatu. Petik 2. Orang itu cukup mengesankan. Dia mengerti tempat ini jauh lebih baik daripada kamu dan tujuannya sangat pasti. Sangat yakin bahwa dia dapat mengesampingkan sumber energi Murong Xiaoyao dan membuka apapun yang dia buka sekarang. Petik 2. Jika tebakanku benar, benda itu pasti lebih menarik daripada energi sumber Murong Xiaoyao. Jadi, aku punya ide sekarang, kata Egi. Gagasan apa? Chu Feng buru-buru bertanya. Keahliannya dalam teknik formasi roh ada di atasmu dan dia bisa membuka harta yang tidak bisa kamu miliki. Juga, karena dia adalah spiritualis dunia jubah kelabu, dia tidak diragukan lagi membuat kontrak dengan roh dunia. Kekuatannya sama sekali tidak lemah juga, jadi jangan lalai. Petik 2. Sekarang, bersembunyi di peti mati. Tunggu, dan ketika dia pergi ke terowongan lain, keluar dari peti mati dan membuat perangkap yang bisa menekan kekuatannya. Petik 2. Setelah dia membuka harta, dia akan datang dan menyerap energi sumber Murong Xiaoyao. Pada saat itu, kamu menyergapnya dan mengambil semua yang dimilikinya. Egi mengingatkan. Untuk menjaga tunggul pohon sambil menunggu kelinci, dan si nelayan menuai hasilnya ya. Setelah mendengar kata-kata Egi, Chu Feng setuju sepenuhnya. Itu bukan pertama kalinya dia melakukan hal-hal seperti itu, tetapi efeknya sangat bagus. Chinese for Character Idiom Shou Zhu Daitu, Shou Zhu Daitu. Sejak saat itu, Chu Feng menggunakan metode formasi roh untuk membuat ilusi di luar peti mati kristal. Orang-orang yang melihat dari luar melihat mayat Murong Xiaoyao yang utuh dan tidak rusak, tetapi dalam kenyataannya, itu palsu. Bahkan jika Chu Feng memasuki peti mati, orang-orang masih akan melihat mayat Murong Xiaoyao dari luar. Sama seperti Chu Feng selesai menyiapkan beberapa hal di peti mati kristal, cahaya abu-abu dari dalam terowongan benar-benar menghilang. Egi mengingatkan Chu Feng bahwa spiritualis dunia pasti telah menyelesaikan pembukaan bagian itu dan dia saat ini kembali. Jadi, Chu Feng cepat bersembunyi di dalam peti mati kristal. Chu Feng kurang lebih gugup saat berbaring di dalam peti mati kristal. Bagaimanapun, Egi sudah mengatakan bahwa dalam hal teknik formasi roh,
orang itu bahkan lebih kuat dari Zhuge Liuyun dan kekuatannya yang sebenarnya tidak dapat diduga. Meskipun Egi memasuki ranah mendalam, dan dengan bantuannya, Chu Feng bahkan bisa melawan para ahli di tingkat ke-6 dari ranah mendalam, tanpa jebakan penekan yang diletakkan. Chu Feng tidak percaya diri. Namun, ketika langkah kaki ringan melewati lalu secara bertahap menjauhkan, hati tegang Chu Feng santai. Spiritualis dunia tidak menggunakan kekuatan rohnya, jadi itu berarti dia sangat percaya diri. Di dalam makam, dia yakin bahwa dia sendirian. Setelah itu, Chu Feng mulai meletakkan perangkap di sekitar peti mati kristal. Semakin dia berbaring, semakin dia bisa merasakan perubahan di makam. Meskipun tidak ada yang aneh di permukaan, perasaan itu seolah-olah sesuatu yang sangat kuat akan dihidupkan kembali. Mengutuk, perasaan ini sangat tidak nyaman. Orang itu tidak menguraikan formasi pemeteraian ini, membuka pintu masuk ke makam kaisar dan melepaskan roh jahat keluar kan? Petik 2. Chu Feng tidak terlalu tenang. Itu karena dia dimeteraikan di dalam kubur. Dia tidak tahu di mana pintu keluar itu, jadi jika roh jahat dilepaskan, dia tidak akan tahu harus lari kemana dan dia pasti akan mati. Jangan khawatir. Inti dari pembentukan pemeteraian ini ada di sini. Jika dia ingin membuka formasi pemeteraian, dia tidak akan menggunakan simbol untuk menstabilkan formasi. Petik 2. Jika perkiraan aku benar, dia tidak akan membebaskan organisme apapun. Dia kemungkinan besar membuka keterampilan bela diri yang tersegel, yang merupakan rahasia zona mati, yang dia katakan sebelumnya, Egi menjelaskan. Sangat, itu akan luar biasa. Saat itu, Chu Feng sangat bersemangat. Lagi pula, keterampilan bela diri yang Murong Xiaoyao pahami pada tahun itu cukup menakjubkan. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan sama dengan mendapatkan kartu as nyata. Gemuruh-gemuruh. Beberapa saat setelah World Spiritis memasuki terowongan terakhir, seluruh makam mulai bergemuruh seolah-olah sesuatu yang kuat akan dilahirkan. Namun, itu benar-benar berbeda dari suara yang dia dengar sebelumnya di Lifeline. Dia hampir selesai. Dugaan aku memang benar. Apa yang dia buka adalah metode yang disegel, dan bahkan jika itu bukan rahasia dari zona mati, itu tidak akan menjadi keterampilan bela diri yang sederhana. Atau tidak akan ada gerakan besar seperti itu, kata Egi dengan penuh semangat. Chu Feng juga sama-sama bersemangat dan dia mempercepat jebakan meletakkan kecepatan. Wah! Tepat pada saat itu, auman harimau datang dari segala arah. Suara itu sangat memekakan telinga dan itu pasti bisa mengguncang dunia. Itu adalah auman raja sejati ribuan hewan buas. Itu bisa mengguncang hati seseorang, dan membuat orang merasa takut di hati mereka dan memaksa mereka untuk menyerah. Surga. Suara ini. Kamu mengatakan bahwa dia tidak melepaskan roh jahat? Chu Feng berkeringat di dahinya karena dia bisa merasakan kekuatan benda itu hanya dari deru. Idiot. Kamu seorang spiritualis dunia tetapi kamu bahkan tidak dapat membedakan antara roh jahat dan jiwa? Akankah aura roh jahat begitu baik? Petik 2. Itu bukan roh jahat. Ini adalah peluang besar karena ini bukan keterampilan bela diri yang sederhana. Ini keterampilan rahasia. Kamu tahu apa itu? Egi tampaknya kecewa dengan kegagalannya memenuhi harapan, tetapi suaranya tidak normal bersemangat. Keterampilan rahasia? Apa itu? Mendengar kata-kata Egi, Chu Feng merasa itu tidak sederhana sehingga dia mempertanyakan.
Keterampilan rahasia adalah metode di atas keterampilan bela diri. Mereka tidak dapat dibatasi pada jajaran karena kekuatan mereka berubah menurut orang tersebut. Namun, mereka memiliki kekuatan untuk menekan orang-orang luar biasa dan untuk mengguncang dunia. Petik 2. Keterampilan rahasia adalah kemampuan yang memiliki kehidupan. Mereka tidak dapat dicetak di atas kertas dan tidak semua orang dapat menangkapnya, karena orang tidak mempelajarinya. Keterampilan itu sendiri memilih tuannya sendiri. Petik 2. Setelah kematian tuan mereka, keterampilan rahasia akan dipisahkan dari tubuh tuan mereka dan mereka akan berkeliaran di seluruh dunia untuk memilih tuannya yang baru. Singkatnya, keterampilan rahasia adalah metode terkuat di dunia. Mereka hanya bisa bertemu secara kebetulan dan tidak diperoleh dengan mengemis. Mereka adalah metode yang tak terhitung jumlahnya yang diburu para pakar budidaya dalam kehidupan mereka. Petik 2. Pantas. Tidak heran Murong Xiaoyao pada hari itu begitu kuat. Aku tidak pernah menyangka apa yang dia dapatkan adalah keterampilan rahasia yang legendaris. Bab 156 meraih semua yang dia bisa. Keterampilan rahasia. Jadi ada metode seperti itu di dunia. Petik 2. Jika Egi dikatakan bersemangat tanpa henti pada saat itu, Chu Feng akan sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Persis seperti bagaimana Egi mengatakannya. Kali ini, dia benar-benar menemukan peluang besar. Egi, apakah kamu yakin bahwa ini adalah keterampilan rahasia? Tanya Chu Feng, karena dari lubuk hatinya, ia berharap bahwa itu adalah keterampilan rahasia. Apakah kamu meragukan kemampuanku? Apakah kamu pikir aku tidak melihat apa-apa, dan aku bahkan akan mengenali skill rahasia salah? Ingat aura ini. Ini unik untuk keterampilan rahasia, dan hanya mereka yang memiliki aura jenis ini, Egi menjelaskan. Tapi ini aura yang kuat. Akankah eksistensi yang kuat bersedia melayani aku? Petik 2. Chu Feng agak khawatir. Raungan itu datang dari segala arah. Tetapi itu jelas hanya disebabkan oleh satu objek. Yang paling penting adalah aura. Itu pencegahan yang tidak biasa dan tidak ada yang bisa melawan itu. Kamu tidak mengerti. Ini adalah kesan keterampilan rahasia. Seperti yang aku katakan, skill rahasia akan memilih orang itu dan tidak ada yang bisa mempelajarinya dengan paksa. Petik 2. Hanya ketika kekuatan seseorang melebihi jauh dari skill rahasia, mereka dapat dengan paksa menangkapnya, menelannya, dan memperhalusnya untuk digunakan sendiri. Tetapi untuk menelan dengan paksa keterampilan rahasia mengharuskan mereka setidaknya berada di ranah martial lord. Petik 2. Juga, itu tidak berarti martial lords bisa secara paksa menelan semua keterampilan rahasia. Karena mereka diciptakan oleh orang-orang, ada yang lemah dan kuat. Petik 2. Mungkin martial lords bisa secara paksa menelan keterampilan rahasia yang diciptakan oleh martial kings. Namun, bahkan Raja Bela Diri tidak bisa melakukan itu untuk keterampilan rahasia yang diciptakan oleh Kaisar Bela Diri. Petik 2. Jika aku tidak salah, keterampilan rahasia di makam ini kemungkinan besar diciptakan oleh Kaisar Bela Diri, Egi menjelaskan. Apa? Kaisar Bela Diri? King Xuantian sudah memasuki ranah kaisar dan menjadi Kaisar Bela Diri? Chu Feng tanpa henti terkejut. Ekspresinya sangat berubah, dan satu kata dengan jelas tertulis di wajahnya, keheranan. Setelah banyak pertanyaan dari Chu Feng, Egi akhirnya memberitahu dunia kultivasi bela diri kepada Chu Feng. Ternyata dalam perjalanan kultivasi, tidak hanya ada 4 alam roh, asal, dalam, dan surga.
Setelah 4 alam itu, ada 4 alam yang lebih kuat. Alam Tuhan. Mereka memiliki kekuatan seorang raja yang turun dari surga. Mereka yang bisa masuk ke dunia itu harus memiliki bakat menumbuhkan yang cukup, dan mereka juga orang-orang yang diakui sebagai jenius mutlak. Ranah raja. Berada di atas wilayah Tuhan, mereka adalah raja-raja sejati dan mereka sepenuhnya layak disebut sebagai raja bela diri. Mereka yang memasuki wilayah itu bukanlah kultivator yang memiliki bakat sederhana. Mereka pasti memiliki peluang raksasa dan kekayaan tak berujung untuk melangkah ke ranah itu. Wilayah kaisar. Ranah yang sepenuhnya melampaui ranah raja. Mereka yang bisa memasuki wilayah itu tidak biasa. Jika mereka tidak memiliki tubuh ilahi, mereka akan memiliki darah yang unik. Singkatnya, mereka harus memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh orang normal, dan menangkap kemampuan yang tidak dapat dipahami oleh orang normal. Juga, mereka membutuhkan peluang yang tak terhitung jumlahnya, atau bahkan jika seseorang memiliki potensi yang lebih tinggi, tanpa warisan seorang senior. Mereka tidak memiliki cara untuk memasuki wilayah itu. Bisa dikatakan sebagai ranah puncak di jalan budidaya bela diri. Mereka yang bisa memasuki wilayah itu dan menjadi kaisar bela diri adalah karakter besar. Nama dan kisah mereka akan diturunkan selama ribuan tahun. Adapun ranah leluhur, Egi tidak mengungkapkan banyak tentang hal itu. Dia hanya meninggalkan hukuman untuk Chu Feng. Tidak ada akhir di jalan budidaya bela diri. Semua alam saat ini dibuka oleh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari generasi sebelumnya. Tapi itu tentu saja bukan bidang terakhir dalam budidaya bela diri. Ranah leluhur bisa dikatakan sebagai mitos. Jumlah orang yang bisa memasuki dunia itu sangat sedikit. Namun, tidak ada yang bisa memastikan bahwa ranah leluhur adalah akhir dari jalan budidaya bela diri. Karena mereka yang memasuki ranah leluhur dan menjadi leluhur bela diri adalah monster tua yang disembah seperti dewa. Namun mereka tidak berhenti berkultivasi bela diri dan mereka masih melanjutkan. Semua dalam semua, di alam yang dikenal dalam budidaya bela diri, leluhur marsial benar-benar seperti legenda karena bahkan jika mereka ada, orang normal bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat mereka. Mereka seperti dewa yang ada di langit dan di bumi. Di sisi lain, ranah kaisar bela diri menjadi puncak nyata di jalur kultivasi bela diri. Bahkan banyak orang jenius atau bahkan mereka yang memiliki tubuh ilahi berjuang untuk seluruh hidup mereka, tetapi tidak bisa masuk ke dunia itu. Menurut legenda, ketika King Xuantian meninggal, dia baru berusia 15 tahun dan itu sedikit mengejutkan Chu Feng. Dia menjadi kaisar bela diri pada usia 15 tahun. Itu agak terlalu menakutkan. Tetapi setelah beberapa pemikiran yang lebih rinci, Chu Feng tiba-tiba tercerahkan dan dia tampaknya mengerti arti makam kaisar. Untuk apa kamu terkejut? Keterampilan rahasia di sini tidak diragukan lagi diciptakan oleh kaisar bela diri. Dengan aura ini, itu tidak mungkin salah. Petik 2. Namun, itu tidak berarti bahwa itu diciptakan oleh King Xuantian. Juga, legenda hanyalah legenda. Ada perbedaan besar antara legenda dan kenyataan. Jadi, bahkan jika skill rahasia ini diciptakan oleh King Xuantian, itu tidak berarti dia memasuki ranah kaisar pada usia 15 dan menjadi kaisar bela diri. Petik 2. Mungkin dia pada saat itu adalah seorang lelaki tua yang berada di akhir hidupnya. Jadi dia menciptakan makam dan mengubur dirinya di dalamnya. Tampaknya tahu pikiran Chu Feng.
Egi berbicara untuk mengingatkannya. Setelah mendengar analisis Egi, Chu Feng mengangguk setuju. Bagaimanapun, legenda hanyalah legenda, dan sesuatu akan berbeda dengan itu dan kenyataan. Tapi dia masih sangat mengagumi dan menghormati King Xuantian. Lagi pula, ranah kaisar bukanlah ranah yang bisa dimasuki siapapun. Belum lagi Martial Emperor, saat ini, di benua dari 9 provinsi, ranah surga adalah puncaknya. Kaisar bela diri hanyalah mitos. Wah, tepat pada saat itu, dunia gemuruh-gemuruh terdengar lagi. Seluruh makam itu bergetar dengan keras seolah-olah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh langit dan bumi akan dilahirkan. Segel akan segera dibuka dan keterampilan rahasia akan muncul dengan sendirinya. Kamu tidak bisa duduk dan tidak melakukan apapun. Kamu sama sekali tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Chu Feng, cepat pimpin spiritualis dunia itu ke sini dan bunuh dia. Jika kamu membiarkan skill rahasia memilihnya sebagai tuannya, kamu akan kehilangan kesempatan besar ini dan menyesalinya seumur hidupmu. Egi mendesak dengan cemas. Pada saat yang sama, Chu Feng bisa merasakan aura di dalam tubuhnya menguat. Kekuatan yang melampaui kekuatan asal mengisi setiap sudut tubuhnya. Level 1 dari ranah mendalam. Jelas, Egi meminjamkan kekuatannya untuk Chu Feng. Oi. Kamu tidak menginginkan energi sumber kamu? Pada saat itu, ketegangan Chu Feng juga meningkat hingga ekstrim. Dia tidak tahu bagaimana memimpin spiritualis dunia, jadi dia hanya secara acak meneriakkan itu. Wus, baru saja dia selesai berbicara, sebuah tubuh dengan cepat keluar dari terowongan itu. Itu adalah orang berjubah abu-abu. Meskipun wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, dari tatapannya, orang bisa merasakan keterkejutan, kemarahan, dan juga niat membunuh. Jubah dunia, semangat dunia. Dia benar-benar adalah spiritualis dunia jubah abu-abu. Chu Feng, lepaskan jubahnya atau kekuatan perangkap ini tidak akan digunakan dengan efektif. Jubah-jubah semangat dunianya dapat membatalkan kekuatan jebakan ini. Egi dengan muram mengingatkan. Suara mendesing. Hampir pada saat yang sama Egi mengingatkan Chu Feng, orang berjubah abu-abu itu tidak berbicara apa-apa dan langsung menyerang. Dia melompat ke arah Chu Feng, mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke Chu Feng. Dia tanpa ampun dan jelas, dia ingin membunuh Chu Feng. Namun, saat orang itu melangkah ke atas panggung, Chu Feng mengaktifkan jebakan. Simbol di atas panggung bergerak dan tembakan cahaya ke segala arah. Aura orang berjubah abu-abu itu langsung ditekan. Adapun telapak tangannya, Chu Feng dengan mudah mengelak. Pada saat itu, orang berjubah abu-abu itu sedikit panik. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia juga. Perangkap formasi roh bahkan didirikan di sana dan budidayanya sedang ditekan. Chu Feng mengambil kesempatan itu dan mengulurkan tangannya. Mengikuti kata-kata Egi, dia meraih jubah spirit dunia yang kelabu-abu milik orang itu. Dia secepat kilat, dan sebelum orang berjubah abu-abu itu bahkan sempat bereaksi, tangan besar dan kuat Chu Feng meraih dadanya. Namun, sama seperti telapak tangan Chu Feng menyentuh area itu, dia merasa ada sesuatu yang salah. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah karena pada saat itu, tidak hanya tangan kanannya meraih jubah World Spirit Grey, dia bahkan meraih bola kelembutan. Pekikan yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Itu bukan lagi suara tua dan aneh, tapi suara seorang wanita.
Mendengar manisnya dan kelembutan suara itu, orang itu haruslah perempuan muda. Bab 157 Gadis Kuat. Kamu perempuan? Chu Feng melebarkan mulutnya dan dia sangat terkejut. Namun, tangan kanannya semakin kencang. Dia bahkan meremasnya 2 kali seolah berusaha memastikan apakah orang itu perempuan atau bukan. Pada akhirnya, kesimpulan Chu Feng adalah, ya. Tanpa ragu, ya. Perasaan itu, elastisitas itu, selain sedikit, itu tidak lebih buruk dari Surou. Aku akan membunuhmu. Disambar oleh Chu Feng seperti itu, orang berjubah abu-abu itu sangat marah. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia masih bisa merasakan kemarahannya. Dia memutar kekuatan mendalamnya dan auranya yang tak terbatas melonjak dalam tubuh. Dia berencana untuk menggunakan keterampilan bela diri yang kuat untuk membunuh Chu Feng dengan satu serangan. Suara mendesing. Bagaimana bisa Chu Feng memberikan kesempatan itu padanya? Telapak tangan kanan Chu Feng sedikit melonggarkan, lalu tiba-tiba mengencang dan dia menarik. The World Spirit Grey jubah memasuki tangannya dan dia melemparkannya ke dalam pelukannya. Ketika jubah roh dunia abu-abu dicabut, gadis itu berteriak karena tanpa perlindungan jubah dunia roh abu-abu, dia membawa kekuatan perangkap dalam tingkat terkuatnya. Mengutuk, kamu bahkan gadis yang sangat cantik. Pada saat yang sama, tatapan Chu Feng menjadi tidak bernyawa dan dia terpesona oleh pemandangan di depannya. Di bawah roh dunia, jubah abu-abu bukanlah orang tua kecil yang tercela. Itu adalah gadis yang sangat cantik sehingga dia tidak bisa lagi cantik. Dengan rahang tajam dan wajah putih, dia benar-benar memiliki wajah oval. Tidak hanya wajahnya yang mungil halus, wajahnya juga cantik. Matanya yang besar dan mengkilat bisa memikat seseorang hingga mati. Dia tidak menggoda seperti Surou, atau murni seperti Su Mei. Dia jernih dan memikat, seolah-olah ada bunga yang menawan di tengah kolam yang jernih. Ketika perempuan muda itu dipasangkan dengan rok berwarna ungu sambil memperlihatkan kakinya yang putih salju dan indah di bawah rok itu, dia seperti seorang wanita kecil yang menggoda. Dia bahkan tipe yang tidak mengembalikan hidupmu jika kamu mati karena penyihirnya. Kulitnya benar-benar melampaui Surou dan Su Mei. Dari semua keindahan yang telah dilihat Chu Feng sebelumnya, satu-satunya orang yang bisa dibandingkan dengan gadis itu adalah Egi yang tinggal di dunia spiritual Chu Feng. Namun, gadis itu sangat berbeda. Meskipun mereka berdua betina yang cukup memikat, jika Egi adalah tipe yang aneh dan nakal, gadis itu adalah tipe yang dingin tapi cantik yang terlepas dari orang lain. Kamu iblis cabul. Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat keindahan sebelumnya? Sekarang, cepat bunuh dia. Petik 2. Ketika skill rahasia muncul, siapa yang tahu apakah itu akan memilih kamu atau dia? Saat Chu Feng menatap kosong, Egi melolong kecewa. Apa? Bunuh dia? Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng menegang. Jika dia disuruh membunuh orang yang sangat keji, Chu Feng tidak akan berbelas kasihan dengan cara apapun. Namun, jika dia disuruh membunuh seseorang yang tidak bermusuhan dengannya, dan yang bahkan seorang wanita muda yang cantik, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Sungguh orang kecil yang hina. Kamu berani merencanakan melawan aku? Hari ini, aku akan memecah mayatmu menjadi 10.000 keping. Petik 2. Tepat pada saat itu, gadis itu berteriak dengan eksplosif. Rambut hitam legamnya berubah menjadi ungu dan matanya yang mempesona menjadi ungu juga. Untaian gas berwarna ungu terus-menerus muncul dari tubuhnya.
Mereka tampak seperti cahaya, seperti air, namun seperti api. Mereka sangat aneh, dan mereka melingkari dan berputar-putar di sekitar gadis itu, sambil terjalin bersama. Pada saat yang sama, dengan gadis itu sebagai pusat, lapisan riak tak terlihat terus menyebar. Satu riak mengikuti yang lain, dan setiap riak lebih kuat dari yang sebelumnya. Saat tiba-tiba meledak seperti itu, bahkan Chu Feng tidak punya cara untuk menahannya dan dia dengan paksa diusir. Suara mendesing. Dia tertangkap basah dan Chu Feng jatuh dari panggung tinggi. Dengan backflip yang indah, ia mendarat dengan stabil di tanah. Namun, ketika dia mengarahkan pandangannya ke panggung lagi, dia tidak bisa tetap tenang. Perangkap yang dia letakkan dengan susah payah selama beberapa jam runtuh dari gas berwarna ungu milik wanita muda itu. Simbol yang tak terhitung jumlahnya mulai runtuh sebelum menjadi abu dan menghilang dari dunia. Gadis ini cukup kuat. Dia jelas hanya pada level 1 dari ranah mendalam. Bagaimana dia bisa memaksa aku keluar dari perangkap? Petik 2. Chu Feng merasa itu tidak bisa dipercaya karena aura yang dipancarkan gadis itu sangat aneh. Dia tidak pernah melihatnya sebelumnya, tetapi secara tidak sadar dia tahu bahwa itu bukan keterampilan bela diri yang sederhana. Bagaimana ini mungkin? Dia memiliki tipe tubuh seperti itu. Egi tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget, dan nadanya dipenuhi dengan ketidakmampuan berpikir. Tipe tubuh itu tipe tubuh apa? Egi, tubuh apa yang dimilikinya? Chu Feng juga sadar ada sesuatu yang salah karena gadis di depannya sangat menekannya. Untuk mengetahui, setelah Egi meminjamkan kekuatannya kepadanya, Chu Feng mencapai tingkat 1 dari ranah mendalam. Dengan kemampuannya, dia bisa dengan mudah membunuh orang-orang di level 4 dari ranah mendalam. Jika dia menggunakan kekuatan istimewanya, kilat emas dalam darahnya, dan meningkatkan budidayanya ke tingkat 2 dari dunia mendalam. Para ahli di tingkat kelima dari dunia mendalam tidak akan sulit baginya. Hanya mereka yang berada di level 6 dari ranah mendalam yang bisa melawannya. Namun, apa yang terjadi dengan gadis di depannya? Dia memiliki kultivasi yang sama dengan Chu Feng, tapi dia memberi Chu Feng perasaan menindas yang kuat. Apakah gadis itu juga memiliki kemampuan khusus yang memungkinkannya memiliki kekuatan yang sebanding dengan mereka yang berada di tingkat ke-6 dari ranah mendalam? Idiot, apakah kamu tidak melihatnya? Gadis ini tidak menggunakan keterampilan bela diri khusus. Dia menggunakan kemampuannya yang unik dan istimewa. Gas ungu itu tidak mengandung kekuatan luar biasa dan itu adalah sesuatu yang berasal dari tubuhnya sendiri. Gadis ini tidak memiliki tubuh acak, tetapi tubuh ilahi. Petik 2. Apa? Tubuh ilahi? Tanda seru tanda seru. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng bahkan lebih terkejut dan wajahnya langsung berubah pucat pasi. Tubuh ilahi adalah tubuh khusus yang diberikan oleh surga. Mereka adalah jenius sejati yang memiliki kemampuan khusus, dan ketika mereka lahir, mereka sudah ditakdirkan untuk menjadi eksistensi yang cukup. Orang legendaris 10.000 tahun yang lalu, pencipta makam kaisar, King Xuantian, memiliki tubuh ilahi. Alasan mengapa Chu Feng memiliki kecakapan pertempuran yang kuat seperti itu mungkin karena dia memiliki tubuh ilahi. Namun, kecurigaan hanyalah kecurigaan dan dia tidak memiliki bukti kuat. Tetapi di depan matanya, di depan wajahnya, lawannya, seorang wanita muda yang berteriak bahwa dia akan memecahnya menjadi 10.000 potong memiliki tubuh ilahi yang asli. Untuk pertama kalinya, ketika melawan seseorang dari generasi yang sama,
Itu membuat Chu Feng merasa bahwa dia dalam bahaya seolah-olah musuh yang kuat tiba. Dia harus memasukkan seluruh hatinya ke dalamnya. Dia perlu hati-hati menghadapinya, dan dengan serius mengobatinya. Ledakan. Sebuah ledakan besar beresonansi dan simbol yang tak terhitung menghilang seperti asap. Gas berwarna ungu memenuhi seluruh panggung. Gadis itu benar-benar menghancurkan perangkap Chu Feng dan dia berjalan menuruni panggung, selangkah demi selangkah. Rambutnya yang berwarna ungu menari-nari di udara dan matanya yang berwarna ungu menunjukkan haus darah. Roknya yang berwarna ungu bergerak tanpa angin dan gasnya yang berwarna ungu mengikuti kemana ia pergi. Kekuatan yang kuat. Ini adalah tubuh ilahi yang asli. Petik 2. Kulit Chu Feng pucat pasi. Meskipun dia tidak mundur, dia tidak berani dengan mudah maju, belum lagi memulai serangan. Tetesan keringat yang sebesar kacang menggulung dahinya. Dia benar-benar merasakan bahaya dan itu adalah pertama kalinya dia dipaksa untuk melangkah seperti itu. Wah, gemuruh-gemuruh. Tepat pada saat itu, belau yang memekakkan telinga bergema di mana-mana dan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tanah bergetar dan bahkan ada retakan yang muncul. Suara bebatuan yang jatuh bisa didengar, dan bagian terpenting adalah bahwa perasaan penindasan yang kuat namun kuno menerkamnya. Keterampilan rahasia legendaris muncul.